Dimulai dengan pertanyaan. Nah, ini pertanyaan terus pertanyaan, tapi tidak ada apa namanya door prize-nya, tidak ada. Nah, tidak ada hadiahnya yang secara materi tadi hadiahnya langsung dari Allah. Karena saya yakin ibu bapak sekalian ini adalah sudah berjuang dan termasuk sebuah perjuangan sampai datang ke masjid ini perjuangan. Maka pertanyaan apakah kita sudah benar hidup atau sudah hidup yang benar? Benar-benar urip. Maksudnya apa urip yang benar benar? Kok urip-uripan, kok urip tenanan? Kalau hidup kan banyak orang hidup, tapi nggak pakai tatanan yang sebenarnya Allah dan Rasulnya. Saya disebut namanya urip-uripan, hidup-hidupan. Hidup yang sebenarnya bagaimana? Hidup yang sebenarnya, hidup yang sejati. Sebagaimana yang diberikan Rasulullah SAW surat Al-Baqarah ayat 56. Ibu akan hafal semua itu. Jadi setiap apa tarikan nafas kita bernilai ibadah. Setiap gerak-gerik kita bernilai ibadah. Itu hidup yang sejati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Itu hidup yang sebenarnya adalah untuk ibadah kepada Allah. Maka setiap tarikan nafas kita, batin kita, gerak-gerik kita, apa yang kita lakukan itu semua bernilai ibadah. Jadi di sini surat Al-Zariyat 56 garis bawah tujuan utama Allah menjelaskan kita di manusia bagian adalah ibadah. Apakah hanya sholat saja? Tidak. Sholat dalam yaitu ibadah dalam segala aspek kehidupan. Jadi yang namanya ibadah itu tidak hanya masalah sholat puasa, tapi dalam segala aspek kehidupan. Dan di sini ibadah bukan untuk memenuhi kebutuhan Allah sendiri, tapi justru untuk manusia, untuk makhluknya. Jadi ibadah itu kebutuhan siapa lagi? Kebutuhan kita manusia, akan kebutuhan Allah. Kalau kita itu nggak ibadah, bisa bentuk maha perkasa, maha kuasa, maha kaya. Tapi kalau kita tidak mau beribadah, nggak mau bekerja, dia terkosong uripe, hina di hadapan Allah. Pokoknya sebujurnya tidak ada artinya. Itu yang namanya puri-puripan tadi. Di sini hubungannya dengan perjuangan dalam kehidupan di sini ada dua dalam suatu perjuangan. Maka tamat di sini ibu bapak ada sebuah keluarga, hidup dalam sebuah keluarga, hidup dalam sebuah organisasi atau perserikatan kita ini. Kemudian juga di mana saja kita berada, maka kita harus bisa mewarnai. Kita harus berusaha yang terbaik agar keluarga kita baik bagaimana, persyaratan keamanan baik bagaimana, agar tempat kita kerja baik bagaimana, yang dulu di sekolahnya bagaimana dia berprestasi, di kantor dia prestasi kerjanya minat bagaimana, di perbankan bagaimana dan sebagainya. Itu semua harus diperjuangkan. Kalau asal bekerja bagaimana hasilnya? Di sini ibadah, karena kasih asal ibadah, yang penting kalau bu namanya yang penting kewajibannya pun terpenuhi, tetapi tidak berkualitas. Jadi ibadah diberi waktu, tapi tidak berkualitas. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka dalam persyaratan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad sudah berpesan, hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Bukan berarti kerjaan kamu itu bayaran. Apa ada guru-guru kita jadi SMA Muhammadiyah, di Al-Azhar, di Surakarta, di SMA Muhammadiyah tidak bayaran, yang di TK tidak bayaran. Pokoknya semua karena Allah, tidak usah pakai bayar. Bukan seperti itu yang namanya hidup kita Muhammadiyah itu kita punya hasil, punya ilmu, punya tenaga untuk menegakkan, untuk mengeksiskan Muhammadiyah agar eksis. Agama Islam kita tegakkan agar Islam juga tetap eksis. Jangan sampai tinggal sebuah nama. Karena ada contoh-contoh misalnya sekolah. Sekolah itu karena guru-guru yang kurang berdedikasi,
maka sekolah tinggal sebuah nama zaman dia itu sekolah Ajalia, mulai dipakai turah-turah ditolak, sekarang gedungnya menjadi gedung kosong. Kadang-kadang ada banyak di Indonesia. Maka itu Audi Muhammadiyah atau Amalus Muhammadiyah, baik itu dari TK sampai perguruan tinggi, bagaimana agar SDM itu sumber manusia itu betul-betul bisa memperjuangkan agar sekolah-sekolah pendidikan dan pendidikan itu bisa eksis. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya, maka berawal sekarang kami sampaikan tentang kita sebagai manusia itu awalnya bagaimana. Maka dalam psikologi perkembangan disampaikan tentang namanya perjalanan hidup manusia. Dan ibu-ibu jelas ini melampai, jadi bukan bapak-bapak. Yang namanya bapak-bapak ini akan disebut sebagai bapak karena punya istri. Maka saat masih muda dulu bapak-bapak masih pemuda berjuang bagaimana saya mendapatkan istri yang saya dambakan. Maka dari dengan namanya prenuptial, yaitu persiapan pernikahan. Bagaimana bapak-bapak bisa menikah seorang wanita kalau saya belum punya? Maka sini punya taksiran, punya silsilah yang bisa menurut punya apa namanya ya? Jadi apa diapakan punya bahasanya orang Solo. Nah kemudian bagaimana agar si wanita itu mau menjadi pasangan hidupnya? Maka seorang laki-laki ini dengan perjuangan bagaimana agar mendapatkan cintanya seorang wanita yang didambakan itu. Tapi jangan dengan mengakusi. Zaman dulu kan ada ngapusi gitu kan. Tadi sekarang anak ngomong sugih, pinter, diakusi oleh pemuda yang kita diyogakan tuh pakai motor, ternyata iklannya tipuan-tipuan. Jadi ada pengakuan motornya lele. Ngapeli motornya betul motor sendiri. Maka nek wanita muslimah nggak usah mau diapeli, karena dalam Islam nggak ada apel-apel gitu ya. Kita ini ibu-ibu sing konsep pun tenang, bukan sepo-sepo. Sing konsep liar-liar itu dia jangan